Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Tentang ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar atau bocoran ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung kepada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Dengan menggunakan gambar, dengan lebih jelas akan dapat dilihat bagaimana ekspor dan impor akan mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku. Perhatikan gambar 61. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan, aliran 2, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan berikut. Yang pertama, membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 3. Seperti telah diterangkan, pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Yang kedua, pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri atau secara ringkas disebut CDN. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 4. Yang ketiga, mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Gabungan di antara aliran 4 dan aliran 5 meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga, yaitu nilai C, pada analisis di bab-bab yang lalu. Menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpanan atau penabungan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Komponen pengeluaran agregat. Dalam ekonomi terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri, atau disimbolkan dengan CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri, atau G. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri, atau X. Yang kelima adalah barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri, atau M. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor, dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Pengeluaran agregat tersebut
atau aggregate expenditure dapat dinyatakan dengan menggunakan formula berikut. AE sama dengan C di N ditambah I ditambah X ditambah M. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Ekspor karet, kelapa sawit, dan petroleum dari berbagai negara Asia Tenggara berlaku oleh karena barang-barang tersebut dibeli oleh negara-negara yang tidak dapat memproduksinya. Sebaliknya, negara-negara Asia Tenggara mengimpor kapal terbang dan berbagai jenis barang modal oleh karena mereka tidak dapat menghasilkan sendiri barang-barang tersebut. Faktor yang dibahas sebelumnya bukanlah faktor yang terpenting yang menentukan ekspor sesuatu negara. Faktor yang lebih penting lagi adalah kemampuan negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negara sangat penting peranannya dalam menentukan ekspor suatu negara. Secara umum, boleh dikatakan bahwa semakin banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan yang sedemikian yang dihasilkan oleh sesuatu negara, semakin banyak ekspor yang dapat dilakukan. Pendapatan nasional dianggap bukan penentu penting dari ekspor suatu negara. Ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Akan tetapi, hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor. Oleh karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri. Ekspor dipandang sebagai pengeluaran otonomi, yaitu seperti yang diterangkan sebelumnya, adalah pengeluaran yang besarnya tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Dalam persoalan ini, ciri ekspor adalah sama dengan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah, yaitu jumlahnya tidak ditentukan oleh pendapatan nasional. Sesuai dengan cirinya ini, fungsi ekspor adalah seperti yang digambarkan dalam gambar 62. Bagian A dari gambar 62 menunjukkan fungsi ekspor. Fungsi ini menunjukkan ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tingkatnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada berbagai tingkat pendapatan nasional, seperti ditunjukkan pada gambar 62, ekspor tetap sebanyak X0. Grafik B dari gambar 62 menunjukkan perubahan ekspor. Pada mulanya fungsi ekspor adalah X0. Kenaikan ekspor memindahkan fungsi ekspor dari X0 menjadi X1. Perubahan ini berarti pada berbagai tingkat pendapatan nasional, ekspor telah bertambah dari X0 menjadi X1. Keadaan ini menggambarkan bahwa ekspor merupakan pengeluaran otonomi. Ada berbagai faktor yang dapat memindahkan fungsi X0 menjadi X1. Seperti perubahan cita rasa menyebabkan negara lain lebih banyak mengimpor dari negara tersebut. Perkembangan teknologi menaikkan mutu barang dan menambah permintaannya. Dan kemajuan di negara-negara lain, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, menaikkan permintaan ke atas ekspor negara tersebut. Ekspor juga boleh mengalami kemerosotan, yaitu seperti digambarkan oleh perpindahan fungsi X0 menjadi X2. Perubahan cita rasa penduduk luar negeri, merosotnya upaya bersaing di pasaran luar negeri, dan kemerosotan ekonomi di luar negeri adalah beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan keadaan tersebut. Dalam gambar 61 yang lalu, ditunjukkan bahwa hanya rumah tangga yang membeli barang-barang dari luar negeri. Dalam prakteknya tidaklah demikian.
Barang buatan luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Walau bagaimanapun, dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa impor terutama dilakukan oleh rumah tangga. Maka fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang dimaksudkan dengan fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Seperti telah dinyatakan, impor adalah pengeluaran yang terpengaruh oleh pendapatan nasional. Berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula impor. Oleh sebab itu, fungsi impor atau M menanjak ke sebelah kanan. Dalam gambar 63 digambarkan fungsi impor dan perubahannya. Gambar A menunjukkan fungsi impor bagi suatu masa tertentu. Dua pendekatan dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi impor. Pertama, dapat dimisalkan nilai impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Maka persamaan fungsi impor adalah M sama dengan MY, di mana M menggambarkan tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Seterusnya, dapat pula dimisalkan sebagian dari impor tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Misalnya pengusaha membeli barang modal dari luar negeri tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Apabila hal ini dipertimbangkan, fungsi impor haruslah digambarkan oleh fungsi M sama dengan M0 ditambah MY, di mana M0 merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dalam pemisalan seperti ini, formula fungsi impor akan dinyatakan dengan penggunaan persamaan M sama dengan M0 ditambah MY. Gambar B menunjukkan perubahan impor yang akan berlaku dari waktu ke waktu. Dalam gambar B yang pertama, kecondongan mengimpor yaitu nilai M mengalami perubahan. Pergeseran dari M1 ke M2 menggambarkan kecondongan mengimpor berkurang. Perubahan cita rasa masyarakat yang lebih menyukai barang-barang produksi domestik merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan perubahan tersebut. Perubahan dari M1 menjadi M3 menggambarkan kecondongan masyarakat untuk mengimpor semakin meningkat. Dalam gambar B2, ditunjukkan perubahan fungsi impor yang sejajar. Perubahan fungsi impor dari M1 menjadi M3 menggambarkan impor menjadi semakin meningkat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Sebagai contoh, pada pendapatan nasional Y0, impor nilainya telah meningkat dari MA menjadi MP. Contoh dari perubahan seperti ini adalah efek inflasi dalam negeri ke atas impor. Inflasi menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Ini mendorong masyarakat membeli lebih banyak barang impor. Fungsi impor yang mengalami perubahan dari M1 menjadi M2 menggambarkan pengurangan impor pada setiap tingkat pendapatan nasional. Misalnya pada pendapatan nasional Y0, impor berkurang dari MA menjadi MC. Kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang boleh menimbulkan perubahan tersebut. Keseimbangan perekonomian terbuka. Analisis akan dilakukan secara grafik dan dua pendekatan akan digunakan, yaitu pendekatan pengeluaran agregat penawaran agregat Y sama dengan AE dan pendekatan suntikan bocoran. Sebelum keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi terbuka diterangkan, terlebih dahulu akan ditunjukkan syarat keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Bagian ini juga akan menerangkan dua hal berikut. Yang pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut.
Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Yang pertama, yaitu barang yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional Y. Dan yang kedua, barang yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS atau agregat supply terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor M. Dalam formula, AS sama dengan Y plus M. Pengeluaran agregat atau agregat expenditure meliputi 5 komponen berikut. Pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri atau CDN. Consumption dalam negeri. Kemudian investasi swasta atau I atau investasi, pengeluaran pemerintah atau G atau government, ekspor atau X, dan pengeluaran ke atas impor atau M. Dalam persamaan, AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. C sama dengan CDN plus M. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X, di mana nilai C meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dalam setiap perekonomian, apakah ia terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, atau 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat atau AS sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Aliran 1 pada dasarnya menggambarkan pendapatan nasional Y yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan aliran 2. Seterusnya, pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu aliran 3. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable atau YD. Dalam formula, Y sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan, kurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y minus T. Pendapatan disposable digunakan untuk tujuan berikut. 1. Untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor. Dalam persamaan C sama dengan CDN plus M. Yang kedua, untuk ditabung yaitu sebanyak S. Berdasarkan kepada 1 dan 2, maka YD sama dengan C plus S. Oleh karena YD sama dengan Y minus T, maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan Y minus T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dalam negeri dan barang impor. Keseimbangan dengan pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat menunjukkan keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan berikut. C plus I plus G plus dalam kurung X min M sama dengan C plus S plus T, atau I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka ditunjukkan dalam gambar 64.
Terlebih dahulu perhatikan bagian A. Apabila dimisalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C plus I plus G. Dengan demikian pendapatan nasional adalah Y3. Apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Dengan demikian, apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah sebanyak ekspor neto, yaitu X min M. Nilai ekspor neto ini perlu ditambahkan kepada fungsi pengeluaran agregat untuk perekonomian tertutup, AE sama dengan C plus I plus G. Dan akan diperoleh fungsi pengeluaran agregat untuk ekonomi 4 sektor, yaitu AE sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Sebagai akibat dari perubahan ini, keseimbangan pendapatan nasional pindah dari E0 menjadi E1 dan menyebabkan pendapatan nasional meningkat dari Y3, pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup, menjadi Y4, yaitu pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka. Patut disadari bahwa fungsi AE sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M tidak sejajar dengan AE sama dengan C plus I plus G dan dengan fungsi konsumsi C. Keadaan demikian berlaku karena impor M nilainya sebanding atau proporsional dengan pendapatan nasional. Maka fungsi AE sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M lebih landai. Bagian B dari gambar 64 menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan suntikan bocoran. Pada awalnya, yaitu apabila dimisalkan ekonomi terdiri dari 3 sektor, keseimbangan dicapai pada E0, yaitu apabila S plus T sama dengan I plus G. Dan pendapatan nasional adalah Y3. Perubahan dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka menyebabkan yang pertama, suntikan bertambah sebanyak X dari I plus G menjadi I plus G plus X. Perubahannya sejajar karena ekspor adalah pengeluaran otonomi. Yang kedua, bocoran bertambah sebanyak M. Dari S plus T menjadi S plus T plus M. Fungsi S plus T plus M bermula dari garis asal S plus T dan semakin menjauhi S plus T karena M adalah pengeluaran terpengaruh atau sebanding dengan pendapatan nasional. Dengan demikian, efek dari perubahan dalam yang pertama dan kedua dalam perekonomian terbuka, keseimbangan akan dicapai di E1, yaitu pada persilangan di antara I plus G plus X dan S plus T plus M. Maka pendapatan nasional dari ekonomi 4 sektor adalah Y4. Dalam grafik A ditunjukkan suatu garis putus-putus CDN. Garis ini menggambarkan pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Perbedaan di antara garis C dan CDN menggambarkan nilai impor. Pada ketika garis CDN memotong garis 45 derajat, Y sama dengan AE, fungsi bocoran S plus T plus M harus memotong sumbu datar. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa nilai S plus T plus M sama dengan 0 dan nilai CDN sama dengan Y. Dalam perekonomian terbuka, pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran-pengeluaran berikut. Pengeluaran rumah tangga terhadap produksi dalam negeri, tabungan rumah tangga, pajak perusahaan, dan individu yang dibayar, dan pengeluaran ke atas barang impor. Dalam persamaan Y sama dengan CDN plus S plus T plus M,
Apabila Y sama dengan C dN, dengan sendirinya S plus T plus M sama dengan 0. Perubahan-perubahan keseimbangan. Perubahan pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen-komponen suntikan yaitu I, G, dan X, dan perubahan komponen-komponen bocoran yaitu S, T, atau M, akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat juga akan menimbulkan proses multiplier, sehingga pada akhirnya menyebabkan pertambahan pendapatan nasional adalah lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Dalam ekonomi 4 sektor, nilai multiplier adalah lebih kecil dari dalam ekonomi 3 sektor. Sebabnya adalah karena dalam perekonomian terbuka, dimisalkan impor, adalah sebanding dengan pendapatan nasional, yaitu persamaan impor adalah M sama dengan MY. Nilai M menyebabkan tingkat bocoran atau persentasi dari pertambahan pendapatan nasional yang tidak dibelanjakan kembali untuk menimbulkan proses multiplier selanjutnya, menjadi bertambah besar. Perubahan komponen yang meliputi bocoran S, T, atau M akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari yang ditimbulkan oleh komponen pengeluaran agregat. Kenaikan tabungan atau pajak atau impor akan mengurangi pendapatan nasional. Proses multiplier akan menyebabkan pendapatan nasional berkurang lebih besar dari kenaikan bocoran. Dalam gambar 65 ditunjukkan dua contoh yang menggambarkan efek perubahan salah satu komponen pengeluaran agregat dan bocoran ke atas keseimbangan dan ke atas pendapatan nasional. Dalam bagian A ditunjukkan akibat pertambahan ekspor delta X dan dalam bagian B ditunjukkan efek pertambahan impor delta M. Terlebih dahulu perhatikan grafik di bagian A. Gambar A1 menggunakan pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat untuk menunjukkan perubahan keseimbangan yang berlaku. Pada awalnya, keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan ekspor sebanyak delta X menyebabkan pengeluaran agregat meningkat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Maka akibat dari perubahan ini pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Gambar A2 menunjukkan perubahan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Keseimbangan asal adalah di E0, yaitu pada perpotongan fungsi suntikan J sama dengan I plus G plus X dan fungsi bocoran W sama dengan S plus T plus M. Kenaikan ekspor memindahkan fungsi suntikan J menjadi J1 dan memindahkan keseimbangan ke E1. Perubahan ini menyebabkan pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1. Gambar B1 menunjukkan akibat kenaikan impor atau delta M ke atas keseimbangan Y sama dengan AE. Pertambahan impor akan memindahkan AE menjadi AE1 dan pendapatan nasional merosot dari Y0 menjadi Y1. Dalam gambar B2 ditunjukkan akibat kenaikan impor dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Keseimbangan asal adalah di E0 dan pertambahan impor memindahkan keseimbangan ke E1 dan menyebabkan pendapatan nasional merosot dari Y0 menjadi Y1. Keseimbangan perekonomian terbuka dengan contoh angka, beberapa pemisalan dan pertanyaan. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor, dan impor adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, fungsi penggunaan atau konsumsi adalah C sama dengan 500 plus 0,8 Y. Yang kedua, pajak adalah 25% dari pendapatan nasional. T sama dengan 0,25 Y.
Yang ketiga, investasi swasta bernilai I sama dengan 500, sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai G sama dengan 1000. Yang keempat, ekspor negara tersebut bernilai X sama dengan 800. Impor adalah 10% dari pendapatan nasional. M sama dengan 0,1 Y. Dimisalkan perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 6.000. Berdasarkan kepada pemisalan-pemisalan yang dinyatakan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Yang kedua, tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Penghitungan dan jawaban sebagai berikut. Fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. C sama dengan 500 plus 0,8 YD. Sama dengan 500 plus 0,5 dalam kurung Y minus T. Sama dengan 500 ditambah 0,8 dikali dalam kurung Y minus 0,25 Y. Sama dengan 500 plus 0,6 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Sama dengan 500 ditambah 0,6 Y ditambah 500 ditambah 1000 ditambah dalam kurung 800 dikurangi 0,1 Y. Jadi 0, Y sama dengan 2800 dan Y sama dengan 5600. Yang ketiga, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan apa yang perlu dibuat apabila A. Pajak saja yang diturunkan, B. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. Perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh dengan menurunkan pajak. Oleh karena formula multiplier tidak diketahui, perubahan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh tidak dapat ditentukan dengan menggunakan formula multiplier. Oleh sebab itu, nilai pajak pada kesempatan kerja penuh perlu dihitung dengan memisalkan pajak yang diterima pada kesempatan kerja penuh adalah T0. Dan seterusnya, menyelesaikan persamaan keseimbangan pada pendapatan nasional sama dengan 6.000, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Jadi sama dengan 500 plus 0,8 YD plus I plus G plus X minus M. Di mana Y adalah 6.000. Jadi 6.000 sama dengan 500 ditambah 0,8 dalam kurung Y minus T0 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah dalam kurung 800 minus 0,1 Y. Sehingga sama dengan 2800 plus 0,8 Y dikurang 0,8 T0 minus 0,1 Y. Sama dengan 2800 plus 0,8 kali 6000 minus 0,8 T0 minus 0,1 kali 6000. Jadi 0,8 T0 sama dengan 6000 plus 2800 plus 4800 minus 600 sama dengan 1000. Jadi T0 sama dengan 1250. Jadi bila pajak tidak berubah, pada pendapatan nasional 6.000, jumlah pajak adalah T sama dengan 0,25 Y sama dengan 0,25 dikali 6.000 sama dengan 1.500. Pengurangan pajak menyebabkan pada kesempatan kerja penuh pajak yang diterima adalah 1.250. Tanpa pengurangan pajak jumlahnya adalah 1.500. Dengan demikian, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak diturunkan sebanyak 1.500 dikurangi 1.250 sama dengan 250. Yang B dengan menambah pengeluaran pemerintah. Apabila pengeluaran pemerintah ditambah, perlulah dimisalkan jumlah pengeluaran pemerintah yang baru. Misalnya sebesar G0.
Nilai G0 dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan keseimbangan. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Jadi Y sama dengan 500 plus 0,6Y plus 500 plus G0 ditambah 800 minus 0,1Y. Sehingga 6000 sama dengan 500 plus 0,6 dikali 6000 plus 500 plus 1000 plus G0 plus 800 minus 0,1 kali 6000. 6000 sama dengan 500 plus 3600 ditambah 500 ditambah G0 ditambah 800 minus 600. Jadi G0 sama dengan 6000 dikurang 5400 ditambah 600 sama dengan 1200. Perhitungan di atas menunjukkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak 1200 dikurangi 1000, yaitu 200. Pemisalan dan pertanyaan yang keempat. Nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. Pada keseimbangan asal. Pada keseimbangan asal, yaitu Y sama dengan 5.600, pajak sebanyak T sama dengan 0,25Y. Sama dengan 0,25 dikali 5.600, sama dengan 1.400. Pengeluaran pemerintah adalah G sama dengan 1.000. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus sebanyak T minus G, sama dengan 1.400 dikurangi 1.000, sama dengan 400. Kasus pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Pajak telah berkurang menjadi 1.250. Lihat penghitungan pada jawaban 2. Manakala pengeluaran pemerintah tetap 1.000, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak T minus G, sama dengan 1.250 dikurangi 1.000, sama dengan 250. Dalam kasus menambah pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perhitungan 2 menunjukkan pengeluaran pemerintah akan meningkat menjadi 1.200. Oleh karena tiada perubahan dalam fungsi pajak, yaitu tetap T sama dengan 0,25Y, maka pada Y sama dengan 6.000, pajak yang diterima adalah T sama dengan 0,25 dikali 6.000, sama dengan 1.500. Dengan demikian, budget pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak T minus G, sama dengan 1.500 dikurangi 1.200, sama dengan 300. Untuk fungsi pajak yang baru, apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus, fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T0 plus 0,25Y. Penghitungan dalam menjawab soal 3 menunjukkan jumlah pajak yang baru adalah 1.250. Informasi ini dapat membantu menentukan nilai T, yaitu T sama dengan T0 plus 0,25Y, di mana 150 sama dengan T0 plus 0,25 kali 6.000. Jadi T0 sama dengan 1.250 dikurangi 1.500, sama dengan minus 250. Dengan demikian, fungsi pajak yang baru adalah T sama dengan minus 250 plus 0,25Y. Pertanyaan kelima adalah, adakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut? Untuk jawaban nomor 5 ini, yaitu tentang keseimbangan ekspor-impor, pada Y sama dengan 5.600, impor adalah M sama dengan 0,1Y, sama dengan 0,1 dikali 5.600, sama dengan 560. Maka ekspor 800 melebihi impor. Terdapat lebihan dalam neraca perdagangan. Pada Y sama dengan 6.000, impor adalah M sama dengan 0,1Y sama dengan 0,1 dikali 6.000, sama dengan 600. Sedangkan ekspor tetap 800, dan berarti ekspor tetap melebihi impor.
Ini menunjukkan bahwa pada kesempatan kerja penuh, terdapat surplus dalam neraca perdagangan. Pertanyaan ke-6. Simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut. Multiplier didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Dalam menjawab pertanyaan 2A, didapati pertambahan pendapatan nasional adalah 6.000 dikurangi 5.600 sama dengan 400. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 200. Kenaikan dari 1.000 menjadi 1.200. Dengan demikian, dalam perekonomian yang diasumsikan di atas, multiplier adalah 400 dibagi 200, sama dengan 2. Grafik keseimbangan yang sesuai dengan penghitungan. Dari penghitungan dalam menentukan pendapatan nasional, pada keseimbangan telah diperoleh data berikut. Yang pertama, sebagai fungsi Y, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 plus 0,6 Y. Yang kedua, investasi perusahaan. Pengeluaran pemerintah dan ekspor masing-masing adalah 500, 1000, dan 800. Maka pada sumbu tegak, pada Y sama dengan 0, nilai C plus I plus G plus X adalah 500 plus 500 plus 1000 plus 800 sama dengan 2800. 3. Keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5.600. Berdasarkan data slide yang lalu, dalam gambar 66 yang pertama, ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat. Dalam gambar 66 yang kedua, ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan suntikan bocoran. Grafik yang dibuat didasarkan kepada data berikut. Yang pertama, nilai I plus G plus X adalah sama dengan 500 plus 1000 plus 800, sama dengan 2300. Yang kedua, nilai S plus T plus M pada pendapatan nasional Y sama dengan 0 adalah minus 500. Nilai ini didapat dari penghitungan berikut. Pada Y sama dengan 0, nilai C adalah 500. Oleh karena fungsi C adalah C sama dengan 500 plus 0,6 Y. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, berlaku persamaan Y sama dengan CDN plus S plus T plus M. Apabila Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 500 plus S plus T plus M, atau S plus T plus M sama dengan minus 500. Yang ketiga, keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5.600. Berdasarkan data slide yang lalu, dalam gambar 66 yang pertama, ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat. Dalam gambar 66 yang kedua, ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan suntikan bocoran. Grafik yang dibuat didasarkan kepada data berikut. Yang pertama, nilai I plus G plus X adalah sama dengan 500 plus 1000 plus 800, sama dengan 2300. Yang kedua, nilai S plus T plus M pada pendapatan nasional Y sama dengan 0 adalah minus 500. Nilai ini didapat dari penghitungan berikut. Pada Y sama dengan 0, nilai C adalah 500. Oleh karena fungsi C adalah C sama dengan 500 plus 0,6 Y. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, berlaku persamaan Y sama dengan CDN plus S plus T plus M. Apabila Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 500 plus S plus T plus M, atau S plus T plus M sama dengan minus 500. Yang ketiga, keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5.600.
Membandingkan multiplier perekonomian tertutup dan terbuka. Contoh angka yang dianalisis dan diterangkan dalam bagian yang lalu telah menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, multiplier adalah 2. Sekiranya perekonomian tersebut bukan perekonomian terbuka, tetapi perekonomian tertutup, berapakah multipliernya? Dalam perekonomian tertutup, tidak ada ekspor dan impor. Dan dengan demikian, ciri pengeluaran dalam ekonomi adalah seperti yang diasumsikan 1 dan 2 dari angka contoh. Berlaku keadaan A, C sama dengan 500 plus 0,8 YDN. Yang B, T sama dengan 0,25 Y. C, G sama dengan 1000 dan I sama dengan 500. Dalam perekonomian seperti yang diasumsikan ini, multiplier MTP adalah MTP sama dengan 1 per 1 minus B dikali dalam kurung 1 minus T sama dengan 1 per 1 minus 0,8 dikali 1 minus 0,25 sama dengan 1 per 0,4 sama dengan 2,5. Pembahasan akan kita lanjutkan dengan membandingkan multiplier perekonomian tertutup dan terbuka. Penghitungan ini menunjukkan apabila perekonomian itu adalah perekonomian tertutup, multipliernya adalah 2,5. Dalam penghitungan sebelum ini, telah ditunjukkan atau dihitung multiplier dalam ekonomi terbuka adalah 2. Penghitungan tersebut menunjukkan bahwa multiplier untuk perekonomian terbuka adalah lebih kecil dari multiplier untuk perekonomian tertutup. Keadaan yang demikian adalah keadaan yang selalu berlaku, dan sebabnya adalah karena impor diasumsikan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, yaitu M sama dengan MY. Ciri ini menyebabkan tingkat bocoran semakin besar dan mengurangi size MPCY dan multiplier. Persamaan multiplier perekonomian terbuka. Untuk menentukan formula multiplier dari perekonomian terbuka, perlu dibuat beberapa pemisalan mengenai fungsi konsumsi, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, dan pajak. Untuk menerangkan multiplier dalam perekonomian terbuka, asumsi-asumsi berikut digunakan. C sama dengan A plus BY. I sama dengan I0. G sama dengan G0. T sama dengan TY. X sama dengan X0. M sama dengan MY. Berasaskan asumsi-asumsi di atas, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Y sama dengan A plus BYD plus I plus G0 plus X0 minus MY. Y sama dengan A plus B dalam kurung Y minus T kali Y plus I0 plus G0 plus X0 minus MY. Y sama dengan B dikali dalam kurung 1 minus T kali Y plus MY sama dengan A plus I0 plus G0 plus X0. Y 1 min B dalam kurung 1 minus T kali Y plus M sama dengan A plus I0 plus G0 plus X0. Y sama dengan 1 per 1 min B dikali dalam kurung 1 minus T ditambah M. Dikali dalam kurung A plus I0 plus G0 plus X0. Seterusnya, misalkan ekspor meningkat sebanyak delta X. Maka pendapatan nasional yang baru adalah Y sama dengan 1 per 1 min B dikali dalam kurung 1 minus T ditambah M. Dikali dalam kurung A plus I0 plus G0 plus X0 plus delta X0.
Dari perhitungan tersebut dapat ditentukan efek pertambahan ekspor kepada pendapatan nasional, yaitu Y1 min Y sama dengan 1 per 1 minus B dikali dalam kurung 1 minus T plus M dikali delta X. Jadi delta Y sama dengan Y1 min Y sama dengan 1 per 1 minus B dikali dalam kurung 1 minus T ditambah M dikali delta X. Multiplier adalah nisbah pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Dengan demikian, multiplier dalam perekonomian terbuka bagi sistem pajak proporsional adalah MTP sama dengan delta Y per delta X sama dengan 1 per 1 minus B per 1 minus T ditambah M. Apabila sistem pajak adalah pajak tetap dalam persamaan multiplier di atas, nilai T sama dengan 0. Maka multiplier dalam ekonomi terbuka yang sistem pajak tetap adalah MTP sama dengan 1 per 1 minus B ditambah M.